Selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita buka hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Di
perintah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Demikian hukum Taurat kita minggu ini. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari segera dengar firman-Nya, hayatilah. Yesus telah datang menyelamatkan, mari percayalah. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang bakal. Yesus memanggil, akuilah kesalahanmu, dosa semua. Hutang dosamu dihapuskan, dibasuh darah-Nya. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang bakal. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih yang besar, aku mengambil engkau kembali dalam murka yang meluap. Aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Aku temukan Raja kasih, bagiku orang yang sesat. Dia
Firman Tuhan atau epistel kita di minggu ini yang terambil dari Ester 5 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca secara responsoria. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu, sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu? Jawab Ester, jikalau baik pada pandangan raja, datanglah ibunya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, tanyalah raja kepada Ester, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba. Datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. demikian firman Tuhan kita di minggu ini. Berbahagialah orang yang melakukan firman-Nya setelah melakukannya. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebahagiaan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bogor, Ina Kamis.
Mari kita dengarkan warta. Salam. Kita mendengarkan warta pelayanan Minggu 9 Maret 2025. Angka Romawi 1, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu infokapit dengan topik minggu. Iman timbul dari pendengaran. Romawi 2 umum. 1. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan 1. Seorang putra bagi keluarga Bapak Andri M. Tambunan, Ibu Dewi Simajuntak pada hari Jumat 14 Februari 2025, week 11, energi 251793. 2. Seorang putri bagi keluarga Bapak Deni Yanto Alexander Aritonang, Ibu Desi Martalena Tampu Bolon pada hari Kamis 27 Februari 2025, week 25, energi 171224. 3. Seorang putri bagi keluarga Bapak Blessing Koklas Hutagaul, Ibu Irene Jessica Silitonga pada hari Minggu 2 Maret 2025, week 26, energi 171218. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 2. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu 9 Maret 2025 telah menjadi anggota Jemaat HKBP Tangerang Kota. 1. Bapak Jakobson Harpendi Panggabean dan Ibu Tri Rahayu Napitu, Jemaat daftar ulang, yang telah menerima pemberkatan nikah di Gereja HKBP Pansur Napitu, Resort Pansur Napitu, Distrik 2 Silindung pada tanggal 12 Desember 2024 yang lalu. Alamat Google Mas Indah Blok C 2 nomor strip 9 Tangerang, week 27, energi 251798. 2. Bapak Pomri Napitu Pulu, Ibu Sinta Silain beserta 1 orang anak, Gereja asal HKBP Hutaraja Ugan, Resort Hutaraja Ugan, Distrik 2 Silindung. Alamat Jalan Sinteng Dengkalasari, Tangerang, week 7, energi 251799. 3. Bapak Winston Ardianto Silaban, Ibu Depi Cindi Andre Siburian beserta 1 orang anak, Gereja asal HKBP Perkembangan Resort Sidik Kalang 3, Distrik Onom Dairi. Alamat Jalan Surya Dharma nomor 34, RT 8 RW 07, Kelurahan Negarasari, week 7, RJ 251800. 3. Persembahan kasih untuk keluarga almarhum Situa Gogo Edi H. Marpaung hari ini, Minggu 9 Maret 2025, kita mengumpulkan persembahan khusus di dalam amplop di semua ibadah sebagai tanda terima kasih atas pelayanan almarhum Situa Gogo Edi H. Marpaung. Format persembahan: A. Persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah. B. Persembahan kasih untuk pelayanan almarhum Situa Gogo Edi H. Marpaung setelah khotbah ke depan. 4. Sinode HKBP Distrik 21 Banten hari ini Senin 10 Maret 2025 akan dilaksanakan Sinode HKBP Distrik 21 Banten untuk menetapkan program dan anggaran tahun 2025 bertempat di Sopo Saroa, HKBP Tangerang Kota mulai pukul 9 WIB. 5. Kunjungan gerejawi. Pada hari Minggu 16 Maret 2025 di ibadah jam 11 WIB Gereja Resort Gereja kita menerima kunjungan dari pengumuman seksi perempuan Kuria SPH HKBP Bandung Resort Bandung, Riau, Marta Dinata sejumlah 55 orang
Rombongan dipimpin oleh Pendeta Albedar Silayan, STH, Pendeta Resort HGP Bandung. Dan setelah ibadah akan diadakan ramah tamah yang dijamu oleh pengumuman seksi perempuan. 6. Hasil rapat perdana panitia pengadaan lahan parkir dan peresmian rumah kantor Huria pada hari Jumat 7 Maret 2025 telah diadakan rapat perdana panitia pengadaan lahan parkir dan peresmian rumah kantor Huria, dan hasil rapat sebagai berikut. 1. Telah disepakati akan membeli tanah dan bangunan keluarga almarhum Situa Dr. Anus Bidin Gultom yang ada di belakang gereja, Jalan Melati 2 nomor 18 dengan luas tanah 754 persegi. 2. Sehubungan dengan itu, maka metode pengumpulan dana yang akan dilakukan oleh panitia adalah sebagai berikut. A. Spontanitas panitia minimal 1 juta per orang. 2. B. Tok-tok ripe jemaat 100.000 per kakak per bulan selama 2 tahun. C. Janji iman sukarela. D. Pada pesta peresmian beberapa jemaat diulosi oleh pimpinan HKBP. E. Sponsor berupa proposal kepada perseorangan atau perusahaan. Pada hari ini semua ibadah minggu, panitia mengadakan sosialisasi rencana tersebut, yaitu A. Ibadah pukul 6 WIB Situa Dr. Anus Edison Manurung. B. Ibadah pukul 8.30 Bonat Ranto Pasaribu. C. Ibadah pukul 11 WIB Rawat Gultom. D. Ibadah pukul 18 WIB Situa Manggelam Siahan. Sosialisasi akan disampaikan setelah pembacaan warta jemaat. 3. Koinonia pelayanan persekutuan. 1. Bonataun seksi remaja. Hari ini Minggu 9 Maret 2025 pukul 15 WIB akan dilaksanakan Bonataun seksi remaja bertempat di Sopo Saroha. Diminta kepada semua remaja agar mengikuti acara tersebut. 2. PA seksi AMA. Pada hari Kamis 13 Maret 2005 akan dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab seksi AMA bertempat di Sopo Saroha. Masuk pukul 19.30 WIB. Diminta kehadiran pengumuman AMA Huria, AMA Kantata Gloria, dan semua AMA dari setiap WIK untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang bertugas liturgis dari AMA WIK 10, 2 syafaat dari AMA WIK 11, dan mengumpulkan persembahan dari AMA WIK 12, persembahan pujian dari KUR AMA Kantata Gloria, dan yang menyediakan konsumsi dari WIK 16, 20, dan 32. Angka Romawi 5, Diakonia Pelayanan Kasih. Ucapan selamat dan doa, Ultamer Perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan: A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 90 orang jemaat dan selamat tahun pernikahan kepada 15 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA grup setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Perhalado di week masing-masing atau kepada sekretaris jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Oras. Sekarang diberikan waktu kepada panitia pengadaan lahan parkir dan peresmian rumah kantor Huria
untuk memberikan sosialisasi. Salam Amanginang, majelis yang dimuliakan Tuhan, yang beribadah di pagi hari ini. Ini aja goyang-goyang ya. Perkenankan kami untuk sedikit memberikan pemaparan atau penjelasan mengenai rencana yang sudah disepakati gereja kita, yaitu yang pertama, bahwa kita sudah mendengarkan bahwa pada tanggal 2 Maret kemarin sudah dibentuk panitia peresmian rumah kantor Huria Pastori yang di sebelah kanan sebelah sini, dan juga panitia pengadaan lahan. Saya belum berani menegaskan apakah itu untuk parkir atau untuk fasilitas infrastruktur pendukung peribadahan kita. Tapi yang saya mau tekankan adalah lahan. Kegiatan pertama, bahwa memang kita sudah menyelesaikan pembangunan pastori dan rumah Huria kita, dan kantor Huria di sebelah kanan. Kalau Amanginang keluar di sebelah sini, letaknya di sebelah kanan sampai ke dekat jalan yang ke sana. Kita merencanakan bahwa akan diresmikan pada bulan Mei, tanggalnya belum kita tetapkan. Nah, kita berharap bahwa peresmian tersebut bisa bisa memberikan suatu motivasi kepada kita bahwa masih ada lagi tanggung jawab kita untuk mengembangkan gereja kita untuk menuju apa yang memang dikehendaki untuk masa-masa yang akan datang. Nah, pada saat itu nanti kita akan melakukan dan kita akan mengundang, direncanakan salah satu pucuk pimpinan kita, yaitu dari Pearaja. Siapapun nanti itu adalah pucuk pimpinan kita yang akan manguluhun acara kegiatan tersebut. Kita berharap pada acara tersebut nanti kita juga bisa melakukan penggalangan dana yang direncanakan supaya kita bisa memiliki satu modal untuk mengadakan lahan yang letaknya, kalau kita keluar di sebelah sini pas ada tempat, yaitu yang sudah disebutkan dalam tikting, yaitu tanah seluas 754 hektar, biasa yang ngomongin hektar, 754 meter persegi, yaitu yang dimiliki oleh keluarga Amang Gultom. Nah, Huria merencanakan untuk membelinya, ya. Oleh karena itu, tentu ini membutuhkan suatu biaya. Biaya ini tentu adalah besar, kita harus akui itu besar. Tapi kita ingat, dulu kita waktu kecil belajar, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau kita sehati dan sepikir semua ruas kita, maka ini akan menjadi berat. Kalau panitia saja, saya hampir memastikan tidak mampu. Tetapi kalau bersama-sama kita semua, Amanginang di sini, di atas, dan semua yang nanti gereja pagi, siang, sore, saya yakin beban tersebut akan menjadi ringan. Nah, tentu ini bukan juga hanya sekedar bicara gitu loh, ya. Sudah disebutkan tadi bahwa memang nanti panitia sendiri pun akan melakukan spontanitas. Nah, yang poin yang kedua memang cukup berat, kami harus akui itu. Tok-tok ripe jemaat Rp100.000 per kakak per bulan. Tentu Amanginang akan bertanya, berapa sih nilainya? Biaya-biaya yang dibutuhkan. Tentu saya tidak bisa berinteraksi secara langsung pada saat ini. Tapi saya persilakan kepada Amanginang, saudara-saudara sekalian, datanglah ke Pertangyangan Week supaya
lini terdepan dari pengadaan ini, dana ini adalah bapak-bapak dan ibu parhalado kita yang ada di WIK kita masing-masing. Itu adalah lini terdepan. Jadi kalau kita mau berinteraksi, mari kita datang ke pertanyaan WIK supaya kita bisa menggali lebih banyak dan juga kita tentu akan memberikan kontribusi yang lebih banyak. Ya. Juga kita kan, saya bilang tadi, mungkin memang X, saya katakan tadi 100.000 berat, ya bisa saja X min 1. Tapi mungkin juga ada amang-inang yang merasa, saya memiliki berkat yang mungkin lebih, bisa jadi X plus 1. Oleh karena itu yang saya katakan tadi, mari kita bersama-sama. Ya, kita mau memberikan janji iman secara sukarela, mari. Dengan sukacita tentu panitia akan menerimanya. Nah, dan juga kalau kita memiliki relasi-relasi dengan para pihak yang berkenan untuk membantu kita, panitia juga akan menerima dengan penuh sukacita. Jadi tanpa berpanjang lebar, ya, bahwa apa yang kita adakan ini kita akan mulai minggu depan. Kita akan melakukan pesta peresmian pada bulan Mei, dan kurun waktu yang kita persiapkan untuk pengadaan lahan adalah 2 tahun, jadi bukan seketika juga. Nah, oleh karena itu marilah kita berdoa bersama-sama, karena tanpa doa saya tidak begitu yakin bahwa itu bisa kita adakan. Tapi kalau kita dengan doa, pasti bisa kita bersama-sama menanggulanginya. Sepakat Amang? Sepakat Inang? Jadi untuk menutup sosialisasi kita di pagi hari ini supaya sedikit rileks, boleh kita sedikit melakukan suatu pantun yang jenaka. Nanti pada saat saya menutup pantun yang jenaka, Amang, Inang, Ruas menjawab amin ya. Ubur-ubur ikan lele. HKBP Tangerang Kota akan membeli lahan parkir. Horas, mau lihat deh. Mari kita mengumpulkan persembahan kita dan bernyanyi. Yesus berikanlah roh iman untuk memahami firman darimu dan
Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan hadirkan di rumah-Mu yang kudus ini. Dan dimanapun kami boleh untuk menerima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan yang akan menguatkan kami, memberikan sukacita kepada kami, dan membuka telinga dan hati kami untuk tetap dengar-dengaran kepada rencana dan kasih setia Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap sedia mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Info Covid pada hari ini tertulis dalam kitab Rom pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 21. Demikian firman Tuhan, saya akan baca di tengah-tengah kita, mari kita ikuti bersama-sama. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan untuk kita pada Minggu Info Covid hari ini dengan tema yang ditetapkan bagi kita, yaitu dari ayat yang ke-17. Iman timbul dari pendengaran. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, fungsi mendengar adalah memungkinkan kita untuk mendapat beberapa informasi. Pada saat ini banyak sekali hal-hal yang memberikan kepada kita berita, memberikan kepada kita informasi, apakah itu berita yang menggembirakan atau bahkan mungkin berita yang membuat kita tidak sukacita. Namun orang-orang yang mendengar ini juga bisa berbeda. Ada orang yang hanya mendengar tapi tidak menanggap. Ada orang yang mendengar namun dengan sungguh-sungguh. Apakah kita pernah melihat orang atau pernah berbicara dengan seseorang, kita sudah berbicara dari A sampai kemana sampai panjang. Namun ketika kita tanya, kamu dengar tidak? Apa tadi ya? Nah, bisa seperti itu. Nah, karena apa? Karena memang ia tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya tidak ada yang tinggal. Bahkan seringkali kepada anak-anak kita atau mungkin kepada mereka yang agak susah untuk mendengar, perkataan itu sering kita ucapkan kan? Kalau kau ya mendengar itu, masuk dari kuping kiri, keluar dari kuping kanan. Mending lagi seperti itu. Ada yang masuk dari kuping kiri tetapi membal, tidak sampai ke telinga kanan. Akhirnya tidak ada yang tinggal.
kita katakan, mendengar Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih sebenarnya juga bukanlah perkara mudah. Kalau kita tanya mana lebih mudah, berkata dari mendengar. Orang lebih katakan tumagom makatai. Nah, ini lebih baik berbicara. Berbicara panjang lebar daripada disuruh untuk mendengar dengan sungguh-sungguh. Membutuhkan keseriusan dan juga membutuhkan kesabaran untuk mendengarkan sesuatu. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kepada kita secara khusus mendengarkan tentang firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita dalam berbagai situasi. Firman Tuhan yang diperdengarkan dalam berbagai situasi, baik dalam saat senang, baik dalam saat duka, atau setiap hari di mana kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Akan tetapi perkara mendengarkan firman Tuhan ini, secara khusus dalam firman Tuhan hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita tentang apa yang terjadi kepada orang Israel pada perjanjian lama ketika mereka menolak pemberitaan firman Tuhan dari para nabi. Tuhan dengan jelas mengatakan, mereka yang mendengarkan firman Tuhan akan menerima berkat, akan menerima banyak hal yang menumbuhkan dan membangun keimanannya. Namun sebaliknya, mereka yang menolak firman Tuhan juga menolak berkat dan memungkinkan kekerdilan dalam pertumbuhan imannya. Itulah yang dikeluhkan Yesaya juga kalau kita membaca dalam ayat yang ke-16. Ketika Yesaya pernah mengeluhkan itu kepada Tuhan. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Karena sudah banyak pada saat itu juga orang-orang Israel yang lebih mendengarkan apa yang menyenangkan telinga mereka. Apa yang mereka anggap lebih membuat mereka senang mendengarnya ketimbang mendengarkan nasihat, mendengarkan teguran, dan juga mendengarkan pesan yang diberikan Tuhan. Bahkan Paulus juga mengatakan itu kepada Timotius. Timotius, ingat ya, pada saatnya nanti orang-orang akan lebih suka menyendengkan telinganya kepada apa? Kepada dongeng-dongeng, kepada berita-berita yang menyenangkan telinga mereka, kepada hal-hal yang mereka anggap lebih membuat mereka bersuka cita ketimbang mendengarkan teguran. Nah, karena itu juga Allah mengatakan bahwa kendati pun mungkin dikatakan siapa yang akan mendengarkan pemberitaan kami. Namun Allah memerintahkan supaya terus memberitakan firman Tuhan. Orang menerima atau tidak, tetap memberitakan firman Tuhan. Orang mau percaya atau tidak, namun kita menginginkan setiap orang yang mendengarkan percaya, tetap mendengarkan firman Tuhan. Orang juga mau apatis atau tidak menerimanya, tapi Tuhan hari ini mengatakan firman Tuhan harus terus diberitakan dan didengarkan oleh setiap mereka yang menjadi tujuannya. Karena itu penolakan bangsa Israel, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, terhadap firman Tuhan menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang tidak mau hidup dalam didikan dan pengajaran Tuhan, dan bangsa yang tidak mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Kalau dikatakan tidak mau hidup dalam didikan Tuhan, mereka tidak mau mendengarnya. Dan mereka juga bahkan menyingkirkan para nabi yang hendak menyampaikan firman Tuhan.
Tapi Allah juga katakan mereka menerima atau tidak, firman Tuhan harus tetap diberitakan. Mereka mau bertobat atau tidak, firman Tuhan harus tetap diberitakan. Maka ketika bangsa Israel memilih kehidupan mereka sendiri, akhirnya mereka tersesat dan hidup dalam murka Allah. Secara khusus Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kitab Roma di pasal 10 dan pasal 11 ini mau memberitakan kepada setiap orang yang percaya bahwa ketika bangsa Israel menolak kasih karunia Allah, padahal mereka yang dipilih Allah secara istimewa untuk menerima berkat kasih karunia Allah, maka dengan itu Allah membuka pintu rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa yang tidak percaya, termasuk kepada kita bangsa Batak atau kita yang sampai pada hari ini. Maka kita mau dengan berani mengatakan kita juga adalah umat pilihan Allah. Kita juga adalah umat yang diberikan kasih karunia Allah. Walaupun dikatakan tadi kasih karunia Allah yang ditolak bangsa Israel ketika mereka menutup telinga terhadap pemberitaan firman Tuhan. Sehingga mereka yang menolak, kita yang menerima pada saat ini, kita tetap menjadi bangsa yang terpilih, bangsa yang istimewa, dan kita yakini adalah bangsa yang dipersiapkan Tuhan untuk menerima kehidupan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau hari ini firman Tuhan, Paulus dalam kitab Yang di surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.